Persaingan memperebutkan posisi di skuad Garuda Nusantara kini sedang memasuki babak yang sangat kompetitif. Pelatih kepala Nova Arianto mengaku cukup kesulitan dalam menyaring talenta yang hadir saat ini. Fenomena ini terjadi karena standar kemampuan teknis para peserta seleksi dinilai sangat seimbang satu sama lain. Proses pembentukan kekuatan baru ini diawali melalui rangkaian pemusatan latihan yang sangat intensif bagi pemain. Kualitas individu yang menonjol membuat suasana kompetisi di internal tim semakin terasa sangat panas setiap harinya. Nova Arianto secara tegas menginstruksikan agar seluruh peserta mengeluarkan seluruh potensi maksimal yang mereka miliki saat ini. Hanya mereka yang masuk kategori terbaik di antara yang terbaik yang nantinya akan dipasangi seragam merah putih. Tujuan utama dari seleksi ini adalah menyaring bibit unggul yang punya daya tahan fisik dan mental. Yang saya minta mereka bisa menunjukkan versi terbaik mereka. Bagaimana kerja keras mereka, bagaimana usaha mereka di latihan, itu yang ingin saya lihat, kata Nova. Harapannya skuad ini akan menjadi tulang punggung bagi kemajuan prestasi Indonesia di level benua Asia. Kerja keras tim pelatih saat ini diharapkan berbuah manis saat kompetisi sesungguhnya sudah mulai resmi berjalan. Indonesia menatap optimis masa depan sepak bola melalui pembinaan usia muda yang terstruktur dan sangat terencana. Ivar Jenner mendapatkan kritik tajam dari media Belanda setelah gagal menunjukkan performa baik di FC Utrecht. Ivar jadi sosok yang sudah cukup lama berada di Utrecht tetapi belum bisa menembus tim senior. Ini tentu menjadi sorotan karena dia yang dididik dari akademi klub, justru penampilan paling banyak terjadi di Utrecht U21 dengan catatan 69 laga. Kontraknya bersama tim berjuluk Domstedelingen juga akan berakhir pada bulan Juni tahun ini. Diprediksi sang gelandang akan mencari tim baru agar bisa mendapatkan menit bermain di level senior. Media asal Belanda Algemeen Dagblad menjelaskan bahwa Ivar Jenner sebenarnya adalah sosok yang potensial. Pelatih Ron Jans juga mengakui bahwa Ivar adalah pemain yang memiliki kemampuan. Hal ini sebenarnya menjadi sinyal menyambut baik hadirnya pemain tersebut dan membuka peluang bisa promosi. Setelah beberapa waktu terlewati, Ivar dinilai harus mencari tim baru demi masa depannya. Utrecht kemungkinan sudah tidak bisa membuka ruang karena komposisi tim yang sudah solid saat ini. PSSI hingga saat ini belum meresmikan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Penyebabnya proses negosiasi antara kedua belah pihak masih berlangsung. Sebagai informasi, John Hartman merupakan kandidat terkuat pelatih Timnas Indonesia. Mayoritas anggota Exco PSSI telah menyetujui pelatih asal Inggris tersebut. Saat ini proses masih berada pada tahap negosiasi, mencakup pembahasan gaji hingga durasi kontrak. Ketua BTN Sumarji menyebut proses tersebut belum rampung dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2026. Kami masih menyelesaikan proses kontrak kerjasama antara pelatih dan PSSI. Kemungkinan paling lambat akhir Januari 2026, kata Sumarji. Berdasarkan informasi yang berkembang, John Hartman akan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya jika kinerjanya dinilai memuaskan. Selain itu, PSSI disebut akan memberikan gaji sebesar Rp650 juta per bulan kepada Hartman. Meski demikian, hingga kini PSSI belum mengumumkan keputusan resminya. Media Italia, Tutto Sassuolo, juluki Jay Itzes sebagai anjing penjaga pertahanan Sassuolo. Julukan ini diberikan karena Jay Itzes selalu tampil solid dalam menjaga lini belakang Sassuolo. Kini, Sassuolo pun bisa menempati posisi 10 besar di klasemen sementara Liga Italia 2025-2026. Hal ini terjadi berkat sederet hasil manis yang diraih Sassuolo. Jay Itzes sejatinya baru didatangkan Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Dia direkrut dari Venezia yang harus terdegradasi dari Liga Italia pada akhir musim kemarin. Tetapi Jay Itzes langsung tampil ciamik. Tak perlu waktu adaptasi yang lama, kapten Timnas Indonesia itu pun jadi andalan Sassuolo di lini belakang. Total, Jay Itzes sudah mentas di 15 laga musim ini bersama Sassuolo. Banyak penyelamatan penting yang sudah dilakukan bek 25 tahun tersebut sejauh ini, hingga Sassuolo bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Jay Itzes pun dapat julukan khusus dari media Italia Tutto Sassuolo. Dia disebut sebagai anjing mastif Neapolitan yang berukuran raksasa. Julukan ini tak hanya diberikan kepada Jay Itzes, tetapi juga sang rekan setimnya, yakni Tarik Muharemovic. Kerjasama keduanya memang membuat pertahanan Sassuolo jadi selalu aman dan sulit dibobol lawan. Salah satu penampilan impresif itu terlihat kala Sassuolo hadapi Bologna pada pekan ke-17 Liga Italia 2025-2026. Main di Stadio Renato Dallara, Senin 29 Desember 2025 dini hari WIB, laga berakhir dengan skor 1-1. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia dari Jairo Riedewald.
Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Pascal Struwijk yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Kedatangannya sesuai dengan apa yang timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik, kata Yusa Nugraha. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyatakan proses pemilihan pelatih baru timnas Indonesia sudah rampung. PSSI hanya tinggal mengumumkannya secara resmi. Nama eks-pelatih timnas Kanada John Hartman menjadi calon kuat untuk mengisi kursi pelatih timnas Indonesia. Meski begitu, Amali meminta publik bersabar menanti pengumuman resmi soal kepastian nama. Amali menyebut selama seleksi pelatih baru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak ikut campur. Erick disebut membuka ruang lebar soal prosesnya kepada Exco dan juga Badan Tim Nasional. Soal waktu pengumuman resmi, Amali masih enggan mengungkapkannya. Meski begitu, PSSI kabarnya akan segera mengumumkan di awal 2026. Pokoknya dari PSSI resmi diumumkan oleh Ketua Umum, tukas Amali. Seperti diketahui, kursi pelatih Garuda lowong sejak PSSI memutus kontrak Patrick Kluivert pada Oktober lalu, imbas kegagalan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2020. Gebrakan naturalisasi timnas Indonesia. Satu nama yang santer dikaitkan harganya lagi melonjak sampai 52 miliar rupiah. Belum lama ini, satu di antara calon pemain naturalisasi timnas Indonesia asal Wolfsburg, Jensen Siebold, tak ditampik satu di antara anggota Exco PSSI. Ya, beberapa waktu lalu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, beri jawaban mengenai rumor Jensen Siebold dinaturalisasi timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Arya Sinulinga memang menyebut jika timnas Indonesia tak memiliki urgensi untuk cari pemain keturunan untuk lini belakang. Namun, Arya yang saat itu menyampaikan kabar itu di salah satu stasiun TV itu tak menampik soal rumor Jensen Siebold kans dinaturalisasi timnas Indonesia. Di sisi lain, di tengah kabar mengenai dirinya yang santar ke timnas Indonesia, harga bek Wolfsburg pinjaman dari Sunderland itu justru alami kenaikan drastis. Di luar dugaan, harga Jensen Siebold melonjak drastis hingga mencapai 52 miliar rupiah. Kenaikan harga Jensen Siebold tak terlepas dari dirinya yang bisa ambil menit bermain reguler di lini belakang Wolfsburg dalam 8 pertandingan berturut-turut dari 10 laga yang sudah dilakoninya di Bundesliga. Adanya kabar itu tentu saja memperkuat beberapa info sebelumnya mengenai Jensen Siebold, di mana sebelumnya Jensen Siebold sudah menceritakan tentang Indonesia kepada Media Roundtable. Aksi itu tentu saja tak terlepas dari adanya ketertarikan Jensen Siebold pada tanah leluhurnya. Bahkan, bek kelahiran Belanda itu turut mengaku jika dirinya ingin mengunjungi tanah leluhurnya dalam waktu dekat. Nova Arianto langsung tancap gas menjalani peran barunya sebagai pelatih timnas Indonesia U20 dengan membuka proses seleksi ketat demi membangun fondasi kuat Garuda Muda. Pelatih asal Semarang tersebut mulai menjaring talenta-talenta terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Langkah awal Nova dilakukan melalui pemusatan latihan sekaligus seleksi pemain. Nova menegaskan proses ini menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi awal skuad asuhannya. Dia ingin memastikan hanya pemain terbaik yang bertahan. Nova memastikan seleksi belum berhenti di tahap ini. Pemain yang sesuai dengan kriteria akan dibawa ke pemusatan latihan berikutnya. Rencananya, Timnas Indonesia U20 kembali menggelar pemusatan latihan pada Maret 2026. Agenda tersebut menjadi persiapan awal menuju kompetisi resmi. Pada 2026, tantangan utama Timnas Indonesia U20 terfokus pada Piala AFF U19 2026 serta kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang menjadi target krusial Garuda Muda.